Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Azan Tabilhaq di video ketiga kita, algoritma dan pemrograman. Di sini kita akan mencoba pelajari if logika dan connection dan juga flowchart yang baru. Mungkin kita bisa langsung saja. Sebelumnya kita akan belajar connection. Connection adalah pernyataan logika yang digunakan untuk menentukan jalannya pemrograman berdasarkan hasil benar atau salah, false. Jadi ya misal kita mau bikin question, tanya jawab atau essay, kita bisa menggunakan connection. Dengan kondisi pemrograman bisa membuat keputusan yang memilih aksi yang sesuai. Biasanya digunakan untuk struktur if, else, dan elif, serta dalam perulangan untuk mengendalikan alur pemrograman. Berikutnya kita akan belajar juga tentang flowchart. Flowchart dalam pemrograman adalah diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan alur logika atau langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk simbol-simbol standar. Flowchart membantu programmer atau pembaca untuk lebih mudah memahami proses jadi sebelum ditulis berbentuk kode. Jadi mungkin kita akan bikin seperti table recycle gitu, alur untuk membuat codingan dari awal mungkin akhir. Biasanya untuk digunakan programmer zaman dulu ya. Karena sekarang ada AI mungkin agak jarang digunakan, tapi kita coba menggunakan saja karena lumayan penting untuk dasar pemrograman kita. Fungsi flowchart dalam pemrograman memberikan gambaran jelas tentang logika pemrograman, mempermudah analisis masalah, menjadi pedoman saat menulis kode, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pemrograman. Berikutnya kita akan belajar juga connection activity dalam pemrograman. Dalam pemrograman, connection activity bisa dipahami sebagai proses penerusan alur instruksi dari satu bagian pemrograman ke bagian lain sesuai dengan logika yang sudah ditentukan, sama seperti arus listrik yang mengalir melalui konektor. Connection activity dalam kode adalah bagaimana data, perintah, atau kondisi perbedaan mengalir dari suatu blok ke blok berikutnya. Misal struktur kondisi if, else, dan elif. Connection activity menentukan jalur mana yang akan dieksekusi. Pada perulangan looping, connection activity mengatur aliran pengulangan hingga syarat terpenuhi. Pada fungsi prosedur, connection activity mengalihkan instruksi masuk ke fungsi diproses melalui mengembalikan hasil dari bagian utama pemrograman. Berikutnya juga komentar. Kita akan belajar lagi tentang komentar. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan Scratch dan juga Replit, tapi kita juga akan menggunakan aplikasi baru yaitu flowchart. Oke, bisa langsung kita saja ke yang pertama. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan connection elif. Jadi, di sini saya udah membuat salah satu contoh. Kita akan mencari number of people dengan phone system. Di sini ada if dan else. Jadi jika orang kita lebih dari 100, dia akan mengatakan ya. Tapi kalau tidak, dia akan mengatakan tidak di else ini. Dan juga phone system, kita akan mencari tentang phone. Kalau dia menggunakan Android, dia langsung jawab oke Google. Tapi kalau dia menggunakan iOS, dia akan menjawab hey Siri. Dan juga your phone is not Android. Terus kalau misalkan mau ganti juga bisa sih, di sini mau mulai perhitungan di operators. Nah, ini ada besarannya. Terus untuk if else-nya kita bisa cari di di control di sini guys. Jadi kalian tinggal tempel-tempel aja di sini. Ya isinya yang if dan else ya, kita cari yang if dan else. Terus misal kita mau tambah ke operators, sama dengan ya 50 sama dengan 50. Nah, kita tambah. Terus kita mau isi apa aja bebas di sini. Di sini kan number of people, jadi kita taruh dulu. Ya, jadi itu number people, berapa orangnya sama dengan 50. Jadi harus pas. Terus untuk if-nya kita bisa kasih di sound, di logs, say apa, kalian terserah mau ngisi apa sih di sini. Misal pas
pas, terus bawahnya misal tidak pas. Ini contoh aja ya guys, kalau kalian mau coba dari awal. Cuman karena kita ada, kita bisa langsung saja di sini menggunakan set number of people to 200 dan posisinya Windows. Kita langsung aja untuk kode action pertama kita taruh dulu, terus sini, bentar, kita bisa aktifkan dulu di sini guys, di variables number of people dan open system. Kita bisa start sini. Nah, di sini langsung kebaca guys, di speed number of people 200, lebih dari 100 kan. Jadi 200, speed point sistemnya Windows. Terus dia bakal membaca if your phone is not Android. Jadi dia ngebacanya di sini guys, phone system iOS. Dia gak di else-nya, dia langsung ngomong your phone is not Android. Kalau misal kita mau baca yang Android ya kita tinggal ambil aja sih di sini. Nah, oke, dia bakal ngebaca di number of people karena kita lebih dari 100 kan. Kita coba yang phone control Android. Kita kasih say dulu sini di else your phone is not Android. Dia bakal, karena kita tidak Android ya udah. Oke, ganti dulu sih di sini. Oh wait, kita cari dulu hey Google, terus kita cari answer di sini guys. Answer, nah di sini kita taruh sini. Bisa langsung run. Gak kebaca. Kita gak gunakan answer guys, tapi kita salah di itu ya, karena kita Windows jadi ya tidak kebaca. Kalau kita ganti ke Android, nah baru kebaca. Jadi saya di set point system, karena kita bilang Android dia langsung membaca Android. Tapi misal kita bilang else guys, say not okay. Kita cari di sini lah. Ambil dulu yang number of people.
Misal kita ganti di sini iOS. Wait. Dia bakal tidak ngomong say not okay karena kita ngetiknya di sini Android dan di sini iOS. Kita ganti iOS. Dia langsung ngomong hey Siri, jadi tergantung kita mau ngomong apa, jadi dia langsung bisa ngejawab karena dia akan menjawab sesuai dari set variables yang kita ketik. Oke, bisa kita coba di Replit Python. Kita coba guys. Di sini kita bisa langsung ngetik number of people 13, phone system Android. Nah, kita akan menggunakan if dan else. Kita bisa langsung ketik saja if, karena Python langsung ngebaca number of people 100. Terus if phone system Android print oke, dia akan ngomong oke. If phone system iOS print hey Siri. Kalau kita bukan Android, misal kita di Windows, dia langsung ngomong not Android, end of program, langsung start. Wait, kita kutip dulu. Start guys di sini. Oke, karena kita ngomongnya Android, jadi langsung ngebaca di sini guys. Oke. Kita ganti dulu your phone is Android. Kita coba run lagi guys. Nah, kita langsung jawab is your phone is Android. Kita coba ganti iOS ini. iOS. Hey Siri, jadi tergantung sistem kita mau masukin apa, dia akan langsung jawab. Kalau kita mau salah, kita bisa ganti ke Windows. Dia akan langsung error karena dia tak baca apa-apa guys. Kita kan nggak ngasih Windows juga di sini. Not Android, end of program. Jadi karena tidak Android atau iOS, dia langsung ke baca, tidak baca maksudnya. Oke. Kita langsung ke project kedua kita. Di sini kita kembali lagi ke Replit. Scratch mas saya. Jadi kita akan membuat tentang temperatur. Kita kan tadi udah tanya-tanya tentang phone system atau apa, if and else. Kita coba yang temperatur. Kita bisa nonaktifkan dulu di sini guys, set. Nah, kita bakal langsung temperatur, tapi sebelumnya kita akan menggunakan aplikasi baru kita dulu. Di sini kita akan menggunakan Draw.io. Nah, kita akan menggunakan Draw.io. Di sini ini tuh sebenarnya flowchart yang kita akan gunakan. Jadi sebelum kita ngoding, kita bisa menggunakan ini dulu, biar kita tahu apa yang kita harus bikin, kayak arsitekturnya lah. Di sini bisa kalian tambahin di general, ada banyak balok, jarum, ada miss juga. Ini buat table atau apa, ada advance, arrow, flowchart,
Ini ada flowchart buat nambah-nambahin entity relation table, misal mau bikin kayak relationship atau apa atribut, sini bisa. Kita langsung saja yang pertama, karena kita mau bikin project tentang temperatur, kita bikin dulu guys di flowchart, cek dulu. Sini saya udah sempat bikin, cuman ini sebenarnya salah, kita ulangnya dari awal guys. Nah, ini ketik tuh ya, kita bisa langsung ketik di sini get temperatur. Nah, terus bawah ya. Nah, kita di entity relation kita tambah di sini guys, sini. Nah, kita ganti dulu temperatur. Nah, kita mau bikin if dan else, kita tambah lagi sini bawah v. Nah, ketik di sini 20 jadi kalau lebih dari 20 dia akan ngomong yes atau kenapa. Oke. Tapi kalau tidak lebih dari 20 dia akan ngomong tidak oke. Nah, kita bisa tambah dulu arrow di sini, arrow di sini sini, langsung tambah di sini guys. Nah, sini udah bisa nambahin ketik di sini no. Nah, dia akan bilang tidak. Terus kita bisa tambah lagi rectangle di sini, rectangle di sampingnya. Kita kasih dulu arrow di sini. Ketik di sini on. Oke. Cooler on, dia bakal ngomongin yes. Nah, jadi flowchart tuh kayak gini guys. Kalau misal kalian mau ngoding tuh, kita bisa bikin dulu flowchart di sini dari rangkaian dari awal. Kayak misal kita mau bikin table atau apa, kita bisa mulai dari awal, terus kita bikin temperatur, baru ke sini. Jadi itu nggak sembarangan bikinnya skip. Jadi itu lebih teliti lah. Kalau misal kalian bikin web atau apa ya, kayak back end atau front end, jadi ya kalian bikinnya kayak dulu flowchart dulu dari awal di back end lah biasanya. Bikin web ada
aplikasi Gojek atau itu bikin kayak gini dulu biar lebih teratur dan bener. Terus kalau misalnya ada salah pun kita bisa tahu salah di mana. Ini jadi mempermudah pemrograman kita. Kita bisa langsung ke Scratch dulu. Kita bikinnya bersama kayak gini ya. Cuma kita bikin dari awal. Kita cari set di sini. Kita bikin variabel baru. Temperatur. Oke. Kita ganti dulu di sini temperatur. Terus kita tambahkan if dan else. If dan else di sini kita masukkan operators lebih ya. Yang ini dulu. Masukkan variables tadi temperatur ke 20 tadi kan 20. Kita cari sound C. Ini kalau suhunya minus dari 20 kita bakal otomatis menghidupkan heater kita jadi panas gitu. Tune heater on. Tambahkan lagi if dan else di control. Di else nya kita tambah terus operator kita bikin end dulu guys. Jadi kita mau menambahkan dua operator di sini lebih dari sini satu sama minus yang tadi. Operators terus lagi temperatur ini 19 ini 25 kan save. Oke. Terus bakal tune the color on. Nah, kita bisa langsung di sini kita misal mau 18 run. Nah, jadi kalau misal suhu udah di 18 kita tuh langsung ke heater temperatur. Jadi kalau lebih dari kurang dari 18 heater kita tuh bakal jadi panas. Kalau misalnya lebih 23 jauh bakal ngomong oke doang. Jadi gak panas ya, gak dingin. Terlebih dari 25, 28. Nah, turn the color dah. Kalau suhunya panas nih 28 atau 30 dia langsung jadi cooler ya. Jadi itu bakal ngebaca sama aja sih kayak tadi di sini. Cuman ini ke temperatur aja. Kita bisa langsung coba saja di Python.
Titan. Nah, ntar kita mau bersihin dulu nih. Sama yang tadi kita bisa lihat dulu flowchartnya di sini. Get temperatur berapa, if jangan ngomong on, kalau lebih dari 20 oke. Kurang dari lebih dari 20 bakal menghidupkan coolernya, kalau kurang bakal menghidupkan heaternya. Kita langsung coba ke Python. Kita klik sini temperatur sama dengan sel 25 if temperatur kurang dari 20 bakal ngomong print tune the heater on. Nah, elifnya elif temperatur kurung dulu guys. Pasti 20 kurang tutup and tur kurang dari di 25 lah. Oke. Di 2 print oke aja lah. Oke. Else nya di 2 kok print tune the color down. No. Nah, kita langsung coba run aja guys, apakah bisa. Nah, karena 25 jadi kita langsung ke color on. Kalau misalnya minus dari 20 19 heater down. Nah, jadi bersama kayak yang tadi. Nah, jadi simpel aja sih untuk temperatur. Kita akan lanjut ke project kita yang lebih rumit, yaitu kayak country ya di sini ya. Kita akan coba di country. Nah, sebelum bikin kita bisa lihat dulu di flowchart kita bakal bikin kayak gimana aja. Dari sini bikin tentang country dan juga misal kalian mau menyelam di negara mana, kok seperti Afrika, umur kalian berapa, terus apakah kalian bisa berenang. Kalau misal umur kalian di bawah 17 kalian gak bisa berenang di Afrika, tapi kalau misal umur kalian 17 kalian bisa berenang di Meksiko. Jadi if dan else nya kayak gitu, kayak seperti di sini lah. Country South Africa, user 17, you can drive, you can know. Jadi kalau lebih dari 17 kalian bisa berenang, tapi kalau kalian kurang dari umur 17 kalian nggak bisa berenang guys. Sama sini. Nah, kita bisa tambah juga di sini country India atau country France, cuman kita bisa bikin lebih detailnya di Scratch. Kita langsung coba di Scratch.
kita hapus dulu yang di Python guys. Jadi di sini kalian bakal menggunakan if dan else yang sangat banyak sekali. Saya udah bikin di sini. Kita bisa bikin dulu as where do you wanna live. Kita bikinnya ganti aja ya, jangan drive. Salah, jangan live, drive coba. Drive. Nah, kita bisa tanya dulu di S sensing where do you wanna drive, Afrika, Meksiko, Indo atau France. Terus kita bisa bikin set di sini country, kita bikin variabel country. Kita sama juga kita bikin di user age, how old are you user age. Nah, di if nya kita bikin sama tadi di operators sama dengan Afrika. Jadi dan misal kita insert Afrika user tapi umur kita di bawah 17, kita gak bisa berenang, tapi kalau lebih bisa berenang. Kalau misal kita pilih Meksiko, kita ganti di sini 18. Nah, kalau misal umur kalian kan 17 bisa berenang di Afrika, tapi kalau misal di Meksiko kalian tidak bisa karena syaratnya 18. Jadi dia langsung jawab di else you can drive. Misal di Indo 15. Nah, kalian di Indo 15 tahun aja udah bisa berenang. Jadi dia langsung bisa if else, if say you can drive. Misal umur kalian 16, jadi kalian bisa. Jadi itu bikin data kalian mau berenang di mana, terus milih negara mana, terus umur kalian berapa. Jadi itu langsung otomatis kayak data di Google lah. Kalian tanya, saya mau berenang di Meksiko, tapi umur saya 17, bisa gak? Dia langsung jawab else. Karena di pemrograman itu sudah ada data-data yang detail lah. Kita langsung coba aja di Scratch ini. Nah, kita run guys, apakah bisa? Nah, where do you wanna drive? Kita jawab Indo. Ini langsung kebaca ya di setnya. Value 16, you can drive. Karena umur kita 16, jadi kita bisa berenang di Indo. Tapi misal kita pilih ke Afrika, umur kita 16, nah, data is not variable karena tidak kebaca, karena kita tidak memenuhi syarat untuk berenang di negara tersebut. Tapi kalau Afrika terus umur kita 18, baca ya. Kita coba aja di Meksiko. Umur kita 18, you can drive karena kita harus lebih dari 18. Kita coba lagi Afrika. Kayak salah pengetikan sih. Afrika terus umur kita 19, you can drive. Ini kebalik ya. Iya nih, kebalik guys. Harusnya lebih sini. Nah, 17. Saran dulu. Afrika, umur kita 19, you can drive. Harusnya bisa sih. Coba. Besar harusnya 15 can drive, lebih besar, cuman kayak data di sini harus lebih besarin ya. Yang tadi kan ini di bawah ya. Nah
Jadi kalau umur kalian di atas 17 di Afrika kalian bisa, tapi kalau di 15 dia gak bisa, kalian gak bisa. Tapi kalau di Indo kan bisa, karena syaratannya 15 tahun udah bisa di Indo. Jadi kayak ya tanya jawab aja, kita bisa langsung di code-nya saja Python. Kita bisa di sini. Wait. Python sini sudah bikin if dan else nya, teman kita bikin komentar dulu karena mau saya nonaktifkan. Kita coba aktifkan dulu guys. If di sini saya udah sempat bikin di Python. Nah, di sini bisa kalian langsung bikin country, user egg dan integer input, if else-nya juga. Terus sama sih if dan else kayak yang tadi, cuman bisa tambahkan user age 17, cuman kita ganti dulu lah. 17. Kalian bisa udah ganti ya. Terus mirip-mirip sih kita kalau di sini kan saya lihat country South Africa user egg 17, you can drive. Di Python juga sama, you can drive. Kalau di bawah 17 dia nggak bisa berenang. If dan else sama lah, sama yang kayak yang tadi. Cuman kita bikinnya lebih kompleks aja guys, dari awal sampai akhir karena saya sudah sempat bikin. Kalian bisa bikin dulu if country Afrika berapa dan terus kalian bisa langsung copy paste di bawahnya aja, tinggal ganti nama atau apa. Kita coba run di sini. Misal Indo, how old are you? 15, you can drive, karena umur kita di bawah 17. Kalau misalnya Indo 19, you can drive, karena umur kita di atas 19-nya. Jadi sama sih Python bacanya juga kayak gitu, if dan else di detail. Nah, kalian bisa samain aja ya sama kayak gini, dan juga di Scratch juga sama seperti ini. Nah, oke, cukup saja penjelasan dari program kita. Di sini kita belajar banyak ya, kondisi
logika, if dan else, code action juga, terus flowchart. Ya, sudah lumayan panjang. Sekian dari video kita di pemrograman ketiga. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Hasan Tabilhaq. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.